Ini oke nih, saya rekam di hari yang sama ya. Oke, perkenalkan saya adalah kreator Stargazer Ball Animation dan ini saya melanjutkan yang part 3 ya. Dan ini saya rekamnya di hari yang sama pada saat saya rekam yang part 3 ya. Di situ sebenarnya terhenti. Nah, terhenti karena saya yang sengaja hentikan. Kenapa? Karena saya takut ketahuan sama bapak gue kan. Bapak gue tuh emang gitu ya. Gue takut lah kalau dimarahin bapak gue tuh. Takut ketahuan bapak gue ya. Karena gue rekam malam-malam gini ya. Oke. Ya, tetapi untunglah aman. Aman ya. Oke, lanjut aja ya. Mereka tidak bisa baca tulis, maka dari itu selama di medan perang mereka tidak Nah meninggalkan ini harusnya jurnal masuknya ke part atau 3. Cuma surat. ini Dalam sebuah novel berjudul gara-gara Agustus gerakan bapak gue tuh. 1914, penulis terkenal Rusia menjelaskan bahwa resimen adalah semacam desa dan perwira semacam penjaganya. Dan selama ada daging dan vodka yang ditawarkan, peluru tidak akan menakuti mereka. Kemudian pada tanggal 20 Agustus 1914, pasukan Rusia diam-diam bergerak memasuki Prusia Timur dan melakukan serangan kejutan. Scrolling Ya, for hours to iklan, find iklan. product inspiration? Why not do it in seconds with AI? Udah iklan, kuda lepas kandang kayak kuda lepas kandang Akibat mulu. serangan kejutan Rusia yang menghantam Prusia Timur dengan dahsyat, Yang di part 3 tuh membuat kuda lepas ribuan warga kandang. sipil melarikan diri dan pasukan ke-8 Jerman dipaksa mundur. Mengetahui situasi genting ini, Jenderal Paul von Hindenburg, seorang veteran berusia 67 tahun, dipanggil untuk mengambil alih komando. Tugasnya bukan hanya menghentikan invasi, tetapi juga menenangkan publik Jerman yang mulai panik. Hindenburg tidak bekerja sendirian, dia didampingi oleh Jenderal Erich Ludendorff, pria berusia 47 tahun yang telah membuktikan kecemerlangannya dalam kampanye di Belgia. Mereka berdua adalah tim yang solid, dua otak militer yang siap mengubah jalannya perang. Namun mereka menghadapi kenyataan yang pahit. Pasukan Jerman saat itu hanya berjumlah 200.000 dan itu merupakan setengah dari prajurit Rusia. Namun bagi mereka, jumlah bukanlah segalanya. Mereka memiliki keunggulan yang tak dimiliki Rusia, yaitu logistik yang unggul. Pasukan mereka bergerak lebih cepat menggunakan jaringan rel kereta Jerman yang tuh canggih dulu emang serta otaknya pinter-pinter persenjataan emang. yang lebih baik. Sampai sekarang Mereka sih. dilengkapi dengan artileri modern dan strategi yang lebih matang, dan ditambah lagi dengan semangat juang yang membara. Semangat membara itu disebabkan karena sebagian besar pasukan Jerman berasal dari Prusia Timur, tanah yang kini terancam. Mereka tidak hanya berperang untuk kaisar, tetapi juga untuk rumah, keluarga, dan kehormatan mereka. Inilah pertempuran yang akan menentukan nasib Prusia Timur, dan di balik layar, Hindenburg dan Ludendorff telah menyiapkan langkah besar untuk mengembalikan keadaan. Kemudian Ludendorff mulai mengeluarkan balon Zeppelin raksasa untuk mengawasi pergerakan musuh. Dan diketahui bahwa kapal balon Zeppelin ini dipenuhi gas hidrogen yang mudah terbakar dan sangat rentan terhadap serangan. Bahkan Udah lah, sabar dulu.
jika terkena tembakan yang tepat bisa mengubahnya menjadi bola api raksasa di langit. Selain itu, Jerman memiliki keunggulan lain, kemampuan untuk mentransmisikan informasi penting dengan cepat. Menggunakan sistem komunikasi canggih pada masanya, Jerman dapat mengirim laporan intelijen dari Zeppelin langsung ke markas komando. Dari ketinggian, pengamat di dalam Zeppelin mengawasi pergerakan pasukan Rusia, lalu mentransmisikan informasi secara real-time melalui radio. Maka dari itu, di setiap pergerakan musuh atau setiap perubahan formasi, semuanya segera sampai ke tangan Hindenburg dan Ludendorff. Dengan informasi yang akurat dan cepat, Jerman bisa merespon lebih dulu, menjebak, mengapit, bahkan menghancurkan musuh sebelum mereka menyadarinya. Setelah semua informasi dari kapal Zeppelin dikumpulkan, barulah pasukan Jerman mengetahui strategi pasukan Kekaisaran Rusia di timur. Mereka menganalisis bahwa dua pasukan Rusia telah berjauhan untuk saling mendukung. Maka dari itu, kesempatan ini merupakan kesempatan emas bagi Jerman untuk menyerang. Rencana pertama Jerman adalah menyerang pasukan Jenderal Samsonov yang berada di dekat Tannenberg. Bukan pada, weh serang, serang. Dalam 3 hari pertempuran ini, akhirnya pasukan Jerman berhasil memenangkan pertempuran di sektor ini. Dan kini pasukan Jerman menahan hampir 90.000 pasukan Rusia. Dan diperkirakan sekitar 30.000 pasukan Rusia gugur atau cedera selama pertempuran. Dan Jenderal Samsonov mulai frustasi, putus asa, dan dihantui rasa bersalah. Jenderal Samsonov tak sanggup menghadapi kenyataan hingga akhirnya ia mengakhiri hidupnya dengan satu tembakan ke kepala. Kekalahan Rusia di sektor ini bukan hanya bencana bagi Saint Petersburg, tetapi juga pukulan telak bagi sekutunya Perancis dan Inggris. Sebagai pilar utama di front timur, kehancuran pasukan Rusia di Tannenberg mengguncang strategi perang sekutu. Harapan mereka agar Rusia menekan Jerman dari timur hancur dalam sekejap. Dan tentu saja hal ini membuat beban pertempuran di front barat semakin berat. Namun kekalahan memalukan ini tak boleh menggoyahkan moral pasukan sekutu. Perancis dan Inggris memilih menutupi bencana ini dari publik, membungkam berita buruk yang bisa melemahkan semangat para prajurit yang sedang berperang. Setelah Prusia Timur berhasil direbut kembali, ribuan pengungsi Jerman yang sebelumnya melarikan diri kini kembali ke tanah kelahiran mereka. Namun yang mereka temui bukan rumah yang seperti dulu atau kota yang mereka kenal, melainkan puing-puing kehancuran dan luka yang tak kasat mata. Dan kehancuran ini mengguncang moral bangsa. Rakyat mulai mempertanyakan harga kemenangan, sementara ketakutan akan perang yang lebih panjang mulai merayapi benak mereka. Namun Jerman tidak bisa membiarkan pesimisme menyebar. 3 reasons why minimalist phone helps you spend less time on your smartphone. Number 1, no icons. Jerman tidak bisa membiarkan pesimisme menyebar. Untuk mengangkat semangat rakyat, mereka memfilmkan para prajurit yang selamat, yang merupakan tentara yang kembali dengan kebanggaan di dada meski telah melalui neraka pertempuran. Bahkan sebagai simbol penghargaan, mereka diberikan rasum 3 kali lipat dan sebuah pesan tersirat disampaikan, yaitu Jerman kuat, Jerman menang, dan perang harus terus berlanjut. Kini Hindenburg diangkat menjadi Nyotaknya perang mulu. Dia dianggap sebagai pahlawan nasional. Namun sebenarnya Ludendorff lah perancang kemenangan ini, tetapi dia tak tersorot di mata publik. Walaupun di mata publik Hindenburg sebagai pahlawan, namun Hindenburg berkata bahwa jika yang terjadi adalah sebaliknya, dengan kata lain, jika Jerman kalah dalam pertempuran, maka dirinya yang akan menjadi orang paling dibenci di seluruh Jerman. Sementara itu, di markas besar Rusia, Tsar Nicholas II dan kereta khususnya berkamuflase di dalam hutan.
dia sedang bertemu dengan pamannya yang merupakan panglima tertinggi militer, yaitu Grand Duke Nicholas. Menurut paman Tsar Nicholas, musuh sebenarnya adalah Kekaisaran Austria-Hungaria. Karena perang ini dimulai di Kekaisaran Austria-Hungaria, maka jalan menuju Berlin terbentang di Austria-Hungaria, yang artinya menghancurkan Kekaisaran Austria-Hungaria berarti meruntuhkan pilar utama aliansi Jerman dan membuka jalur untuk menekan musuh yang lebih besar. Maka dari itu, di bulan September 1914, Rusia menjalankan strateginya untuk menaklukkan Galicia yang merupakan provinsi Kekaisaran Austria-Hungaria dengan ibu kotanya Lemberg. Kini puluhan ribu pasukan Rusia siap bertempur. Rusia akan melancarkan ofensif besar-besaran. Maka dari itu, perang di front timur memasuki babak baru, pertempuran yang akan menentukan nasib Kekaisaran Austria-Hungaria. Wush. Hasil dari pertempuran ini, Kekaisaran Austria-Hungaria kalah telak. Diperkirakan 400.000 prajurit Austria-Hungaria tewas, terluka, atau tertangkap. Kekalahan ini bukan sekedar kehilangan wilayah, tetapi juga tamparan keras bagi reputasi militer Kekaisaran Austria-Hungaria. Sebuah kekaisaran yang dulunya disegani, kini mulai retak dari dalam. Para tahanan ini mewakili seluruh etnik di kerajaan Austria-Hungaria, termasuk Ceko, Slovak, Kroasia, dan Bosnia. Kemudian Rusia segera memanfaatkan kemenangan ini untuk kepentingan propaganda. Mereka menampilkan video tawanan perang Austria-Hungaria yang tampak akrab dengan prajurit Rusia. Seolah-olah mereka diperlakukan dengan baik, bahkan dihormati oleh musuh mereka. Rusia ingin menunjukkan kepada dunia bahwa pasukan Austria-Hungaria lebih memilih menyerah daripada bertempur untuk kekaisaran mereka sendiri. Dengan propaganda ini, Rusia berharap dapat melemahkan semangat tempur musuh, menanamkan keraguan di antara pasukan Austria-Hungaria, bahkan memicu ketidakkepastian terhadap pemimpin mereka sendiri, sekaligus sebagai bentuk niat Rusia untuk menyatukan semua orang Slavik dengan satu kerajaan. Di tengah kumpulan para petinggi militer, Tsar Nicholas II merasa puas atas kemenangan perdana mereka melawan Kekaisaran Austria-Hungaria. Walaupun kemenangan ini memakan korban, kurang lebih 200.000 prajurit Rusia gugur, terluka, atau kehilangan selama pertempuran. Kemudian kita menuju ke barat. Di garis depan sepanjang 370 mil, 7 pasukan Jerman yang berjumlah lebih dari 2 juta prajurit berencana menginvasi Perancis dengan kekuatan penuh. Pasukan pertama, Jenderal von Kluck dengan strateginya akan menyeberangi Sungai Somme yang merupakan pertahanan terakhir sebelum ibu kota. Maka dari itu, pada tanggal 1 September 1914, pasukan Jerman yang dipimpin oleh Jenderal von Kluck mulai menyeberangi Sungai Somme dengan kuda-kuda tempur mereka. Pasukan ini terus bergerak maju tanpa henti karena menurut komandan resimen mereka, Brandenburg, mereka tidak boleh membiarkan musuh beristirahat karena keringat menyelamatkan darah. Itulah prinsip mereka. Semakin keras mereka menekan, semakin sedikit korban yang jatuh di pihak mereka. Sementara di sisi lain, pasukan Perancis yang kelelahan terpaksa mundur. Mereka sudah berada di ambang batas kemampuan mereka. Diperparah oleh musim panas yang ekstrim, suhu ini merupakan suhu terpanas di abad ini. Banyak prajurit yang tidak sempat mandi dan punggung kuda-kuda mereka berdarah akibat pelana yang terus menekan tanpa henti. Namun kemunduran ini bukanlah tanda kekalahan.
Perancis dan Inggris telah merencanakan setiap langkah dengan seksama. Di tengah gejolak pertempuran, batalion pertama dari Resimen Gloucestershire tiba di Perancis pada tanggal 13 Agustus setelah menempuh perjalanan sejauh 185 mil. Mereka segera dikumpulkan untuk mendengarkan pidato dari Panglima tertinggi pasukan ekspedisi Inggris, yaitu Marsekal Lapangan Sir John French. Ia memperingatkan para prajurit bahwa situasi mereka sangat gawat. Sementara itu, rakyat Perancis berdoa dengan penuh harapan. Mereka memohon keselamatan bagi tanah air mereka yang kini berada di ambang kehancuran. Dan saat itu juga, pasukan koloni Perancis telah menepi di selatan Perancis. Dan sekarang, pasukan Afrika ini telah berjalan ke arah utara. Kebanyakan pasukan ini lebih suka bertelanjang kaki daripada memakai sepatu tentara yang berat. Dan sebelum kedatangan mereka, anggota Kongres Perancis khawatir bahwa tidak ada musim dan makanan Perancis yang akan cocok buat pasukan Afrika ini. Walaupun begitu, para jenderal meyakinkan mereka sangat disiplin, kuat, dan sangat mengabdi ke atasan mereka. Bahkan salah satu infanteri Senegal ini membawakan kursi santai kaptennya. Di sepanjang Paris, pasukan pertahanan dibentuk dengan menggunakan segala aspek, dan pada tanggal 2 September 1914, dua pesawat Perancis kembali dari misi mata-mata di garis musuh. Dalam informasi yang didapat, Ya ampun, iklan. Udah lepas kandang. Apa makna ambisi? informasi yang didapat bahwa pasukan Jerman merubah haluan. Pasukan Jerman bukan bergerak menuju Paris, melainkan menikung dengan tujuan mengepung pasukan Perancis, dan hal itu membuat mereka terbuka untuk diserang oleh Perancis dan Inggris di sepanjang Sungai Marne. Komandan pasukan yang bertanggung jawab atas pertahanan Paris adalah Jenderal Joseph Gallieni. Dalam situasi kritis, ia mengambil keputusan berani di mana ia memobilisasi 6.000 pasukan cadangan menuju Sungai Marne menggunakan taksi kota Paris. Operation ini bukan hanya strategi militer, tetapi juga simbol perlawanan. Ratusan taksi berjajar di jalan-jalan kota, membawa prajurit menuju garis depan, dan pemerintah Perancis kemudian mengabdikan momen ini dalam sebuah film propaganda besar bertujuan untuk membangkitkan semangat juang pasukan dan rakyat Perancis di tengah ancaman invasi Jerman. Adegan ini menjadi salah satu momen paling ikonik menjelang pertempuran Marne, menegaskan bahwa seluruh bangsa Perancis, baik tentara maupun rakyat sipil, bersatu untuk mempertahankan tanah air mereka. Oke, untuk part 4 sampai di sini dulu videonya ya. Aduh, gue malah ngantuk lagi, Cok. Tapi gue tahan.